Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, juga keluaran waktu, keringanan langkah sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali di rumah kita, yaitu rumah AMI, rumah kami yang kita semua sudah bertahun-tahun mengalami kehadiran, dan hari ini juga masih terus menjalankan misi-misi AMI sampai nanti saatnya kita kembali kepada Allah yang Kuasa. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan musyawarah daerah tempat majelis daerah kami pada Aceh ini bisa berlangsung dengan baik. Yang saya hormati, saya muliakan ketua kami pada Aceh, majelis daerah pada Aceh, juga para ketua panitia, juga para pengurus yang berkenan hadir pada hari ini, juga yang saya hormati rekan dari kami wilayah Aceh. Saya lihat ada Adinda Saidinir di belakang ya. Menarik ini ya. Kalau di HMI meskipun jabatannya tinggi, tapi duduknya bisa di mana saja. Biasanya kalau kita datang ke tempat-tempat itu kadang-kadang kita nggak boleh dikasih duduk. Ini para pejabat-pejabat yang harus duduk. Ya kita HMI sebenarnya sudah terbiasa dengan egalitarian ya. Jadi kita tidak ada masalah bisa duduk di tempat yang terhormat, dan tidak mengurangi kehormatan juga kita duduk di tempat-tempat yang lain. Juga para senior di sini ada Anda Profesor Abridar. Saya karena menyebut Profesor, minggu yang lalu saya sudah usul Profesor. Amin. Amin. Jadi berkas Profesor saya sudah saya kirim ke Surabaya, ke Riau untuk dievaluasi. Kemarin hitung-hitung ada punya 1.100. Ya, kalau Allah mengizinkan Profesor itu bisa kita dapatkan, meskipun sebenarnya saya usulkan itu juga atas permintaan banyak sekali orang, terutama Pak Rektor yang menelpon beberapa kali untuk minta segera dimasukkan. Sudah 7 tahun terakhir ini energi kita habis untuk mengurusin yang dulu diamanatkan oleh HMI ya, supaya kita bisa bermanfaat kepada masyarakat kita. Para senior yang lain ada Bang Tanwir, ada Tarmizi, Bang Munadir, banyak nih ya, ada Dr. Yasan, Bang Nasrullah SDL, Sabri, Ketua kami, Bang Samsul, Bang Darman yang luar biasa. Kemudian siapa? Ada Islamuddin. Mata saya agak kurang pas. Biasalah dosen banyak membaca, mata agak kurang bagus. Saya kira di belakang Roy, bukan? Ya. Ini mohon maaf kalau nggak terdeteksi semua ya. Ada Ahyar, ada Ivan, ada Denny, ketua panitia, terima kasih banyak. Ada ketua koperasi juga, masih ada koperasi kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bicara 2 hal saja. Pertama terkait dengan HMI kita atau kami kita. Mungkin yang kedua adalah bagaimana kami ini bisa berkontribusi terhadap masyarakat daerah. Nah, terkait dengan kami, memang ngeri-ngeri sedap juga kita menjalankan organisasi ini, bukan karena persoalan kita berat menjadi pengurus kami atau anggota kami, tetapi karena sudah saatnya memang, atau mungkin saya sendiri itu ya, sudah hampir 10 mungkin 20 tahun belakangan ini itu sudah ada kesadaran bahwa setiap jabatan, setiap posisi itu adalah posisi yang akan diberikan pertanggungjawaban. Jadi kita tidak lagi pada posisi ingin ada nama di sini, ada nama di sini, dan ada di mana, ada nama di mana-mana. Sudah tidak lagi pada strata itu. Kita ingin dimanapun kita berada,
Kita ingin itu ada pertanggungjawaban dari kontribusi kita terhadap lingkungan kita sekitar. Oleh sebab itu, ketika kemarin saya diminta untuk jadi presidium kami, itu agak beban juga pikiran saya dengan begitu banyaknya pekerjaan di mana kita ingin serius ya. Nah, apakah bisa saya ingin melakukan sesuatu untuk kami? Tentu sendiri nggak akan bisa. Tapi kan kita diajarkan bahwa di kami itu kita adalah tim. Ya, kita punya tim. Kita bukan Superman, tapi kita mungkin untuk membuat super team. Ya. We are not Superman, but we can create something for the super team. Jadi super team ini menuntut syarat sebenarnya. Super team. Ibarat kita membuat tiang. Ya, tiang ini kan ada tiang sebenarnya. Di ruangan ini kenapa bisa lebar kali sekian ini bisa bertahan, di sana yang lebih tinggi, tiang yang lebih besar. Cobalah perhatikan tiang. Tiang yang bulat, petak, kokoh, cantik, itu semua kita tahu bahwa itu terdiri dari banyak sekali komponen-komponen kan. Semua kita tahu bahwa yang nampak ke permukaan memang betonnya, semennya yang nampak ke permukaan, bahkan mungkin catnya yang nampak ke permukaan, bahkan yang ini sudah tidak nampak lagi, sudah dilapisi oleh kayu-kayu ini. Tapi semua kita tahu, menyadari bahwa di dalam tiang itu ada besinya, ada kerikilnya, ada pasirnya, ada air. Nah, air ini menarik. Air ini menyediakan dirinya menjadi perekat semua komponen itu untuk menjelmakan dia menjadi sebuah kekuatan besar. Bahkan dia sendiri sudah tidak ada lagi di situ. Dia sudah hilang bentuk, remuk, tidak ada lagi. Jadi sahabat-sahabat sekalian, memang ketika kita ingin menjelmakan sebuah tim, ini memang harus berbagi dan harus ada keikhlasan untuk tidak tampil di depan pada saat yang bersamaan. Karena kalau kita bersunoh-sunoh ingin tampil di depan pada saat yang bersamaan, disitulah terjadi keributan. Ya. Kenapa wali kota dengan wakil wali kota ribut, gubernur dengan wakil gubernur ribut, ini dengan itu ribut? Karena semuanya bersunoh-sunoh ingin tampil di depan pada saat yang bersamaan. Nah, yang menariknya adalah ya, ada perekat orang, saya menyebutnya sebagai orang tua yang bijaksana, senior-senior yang bijaksana, yang memposisikan dirinya menjadi perekat dari semua. Kita maka tidak ada lagi kita dalam ibarat air yang sudah hilang entah kemana. Tapi gara-gara kehadiran senior yang bisa merekatkan kader-kader ini semua, orang-orang yang bijaksana ini, meskipun dia tidak ada lagi di situ, tapi menjelma menjadi sebuah kekuatan yang besar. Jadi clue-nya adalah tentang bagaimana membangun sebuah tim yang saling berbagi. Kita kalau sendiri kan normal. Handphone saja kalau satu jari kan kita nggak bisa angkat. Tapi kalau udah ada dua jari minimal kita bisa angkat. Apalagi kalau mau foto kita genggam. Tapi mengangkat meja itu nggak bisa juga sendiri, harus berdua, bertiga dan seterusnya. Itu artinya apa, kawan-kawan sekalian? Pekerjaan-pekerjaan kecil sederhana mungkin bisa kita kerjakan sendiri. Tapi ketika kita melangkah kepada pekerjaan-pekerjaan yang besar untuk perubahan masyarakat dan lain-lain, itu memerlukan tim. Dan untuk tim itu dia harus saling menguatkan, nggak boleh saling melemahkan di dalam tim. Even perbedaan pandangan itu oke, karena perbedaan pandangan itu malah bisa menguatkan tim. Tapi caranya itu harus dibuat dengan baik. Karena manusia ini seperti kata Gus Dur ya, dia kalau sudah terbuka itu susah untuk diperbaiki. Gus Dur kan ditanya sama Kik Andi, mungkin kawan-kawan ada lihat. Ketika ditanya oleh Kik Andi, Gus, Anda ini jatuh dari presiden yang bertanggung jawab siapa? Kata Gus Dur dengan santainya dua, Amin Rais dan Megawati. Terus ditanya lagi, Anda marah, ada dendam sama mereka? Enggak, ada Gus Dur. Ngapain dendam sama Amin? Katanya gitu kan? Dan Anda sudah memaafkan, sudah melupakan? Maaf sudah, lupa tidak. Kita bisa lupa. Jadi jangan berlebih-lebihan dengan tim kita. Kita mengkoreksi, mengatakan sesuatu tidak boleh menjatuhkan harkat dan martabat kawan kita. Bayangkan kita bisa berakrab-akrab dengan orang yang baru kita kenal, tapi kita bersinis-sinisan dengan kawan-kawan seperjuangan sesama himpunan kita. Oleh sebab itu amanah saya, ya, kebetulan diberi kesempatan bicara ya. Nah hari ini biasanya kalau saya bicara di mana-mana biasanya selalu jadi yang paling bagus ya. Tapi kalau ini Bang Saleh dari itu kayaknya lebih bagus lagi bicara dia. Memang anak ini luar biasa kalau bicara. Karena kita diajarkan berbicara tapi juga bekerja, ya. Bicara dan bekerja.
Nah, jadi saya pesankan kepada kawan-kawan sekalian, sarana musda adalah sarana untuk menggabungkan potensi kita. Si A, si B, si C ada potensi masing-masing berkontribusi. Ada keikhlasan kita dalam memberi, dan kemudian ada keikhlasan kita berbagi peran. Ibarat tiang tadi, ya, yang muncul di depan, yang tampil di depan jadi presidium, jadi koordinator presidium, itu dia tidak menghilangkan juga kawan-kawannya yang tidak dikenal oleh orang. Kawan-kawan sekalian, mungkin kawan-kawan tahu ya, saya sudah 7 tahun ini mengurusi nilam ya masyarakat. Selalu terkenal lah saya sekarang. Tapi kawan-kawan saya yang tidak dikenal orang, yang bekerja di ruang-ruang sunyi sendiri, mencurahkan pikiran, tenaga, bahkan perasaannya untuk melakukan riset demi kemaslahatan masyarakat, nggak ada yang kenal. Yang terkenal selalu ketua, yang dapat penghargaan selalu ketua yang dapat penghargaan. Diundang ke sini, diundang sana, dapat innovation award, dapat ini, macam-macam kita dapat. Tapi seorang ketua harusnya juga memikirkan kawan dia yang di belakang itu yang tidak dikenal oleh siapapun. Itu diangkat, diberi award, diberi penghargaan, apresiasi. Karena manusia ini bisa disentuh hatinya dengan baik. Kalau disentuh hatinya dengan baik, maka dia akan keluar energinya dengan baik. Jadi tradisi-tradisi penghargaan persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau melakukan strategi dakwah dengan tim yang luar biasa itu patut kita replika dengan sekarang. Itu sebabnya kenapa ya, seorang kader HMI mengambil posisi tertentu di satu tempat, kapasitasnya itu meningkat luar biasa. Ya, jadi saya tidak bukan ingin membangga-banggakan, tapi ingin menyampaikan fakta. Ya, bahwa dimanapun saya berada, kalau dia berlatar belakang organisasi HMI misalnya, ada jabatan di satu tempat, maka kapasitas dia berbanding dengan orang-orang yang lain jauh di atas rata-rata. Dr. Yasar kan habis dari Poltas tarik ke Darussalam jadi wakil dekan sekarang kan. Nah, ini akan menjadi prestasi. Saya saya kan sekarang jadi ketua Arsiri Center itu udah tahun ke-7 ini. Udah 2 kali minta berhenti karena sudah jadi ketua badan bisnis. Sebenarnya jangan rangkap. Jadi begitu saya jadi ketua badan ini, saya menghadap Pak Rektor mengusulkan 4 nama untuk dipilih jadi ketua ARC. Nah, tahun waktu Prof Samsul masih nggak disetujui. Kemarin Oktober saya usulkan lagi 4 nama lagi. Karena di bawah saya itu sekarang ada 57 orang profesor doktor di Arsiri Center itu 57 orang. Saya usulkan lagi nama. Tapi Profesor Marwan juga masih belum merestui untuk meninggalkan. Nah, kata orang-orang ya, itu karena dikhawatirkan nanti saya tinggalkan jatuh. Ya. Nah, padahal saya tidak sependapat dengan itu. Kenapa? Karena ketika kita jadi ketua, karena kita terbiasa bekerja dalam sebuah tim, kita sudah mengkader kawan-kawan kita. Dalam sebuah kultur tradisi kaderisasi itu, orang yang baik itu bukan orang yang menonjol sendiri. Dokter mesti perlu dokter kan? Profesor di mana-mana profesor. Apa yang bisa kita banggakan dengan profesor kita, dengan dokter kita? Sebagai individu itu kecil artinya. Seorang profesor itu baru hebat kalau dia juga menjadi profesor di hati masyarakat. Banyak kan profesor-profesor, tetapi kan apa dampaknya terhadap masyarakat? Masyarakat kita kurang berdampak. Kalau Aceh, ini sebentar lagi saya bicara tentang Aceh. Mas kali ada staf ahli gubernur untuk mau disampaikan kan, siapa tahu ada manfaatnya. Oke, jadi persaudaraan untuk membangun tim ini perlu sekali dijaga kawan-kawan sekalian. Yang kedua, ini persoalan yang juga sangat penting, yaitu persoalan uang. Ya kan, kita nggak mungkin juga organisasi sudah 76 tahun, hari ini ulang tahunnya HMI, ya. Kaminya itu orangnya hebat-hebat sekali, tetapi persoalan uang kan tidak pernah kita tangani dengan cermat. Saya sekarang baru 2 hari yang lalu kan jadi direktur bisnis dan dana lestari. Saya ada sampaikan ke Bang Nasir Jamil, koordinator presidium, ke kawan-kawan presidium, ya, tentang dana abadi perkaderan. Tapi ternyata kawan-kawan punya traumatik juga dengan grup-grup bisnis ini, ya. Nah, saya dilaporin juga lah, walaupun saya nggak terlalu paham, ada beberapa kali kita gagal.
Artinya kalau kita ingin mengkreat sesuatu, katakanlah dana abadi perkaderan, kan sayang juga nih adik-adik kita. Maksudnya dulu kita berangkat ke Bandung LK3 misalnya, dengan masih meminta-minta, setelah 20-30 tahun kemudian adik-adik kita masih seperti itu juga. Memang senior-senior yang selalu dimintain itu kan susah mengelak kan, karena adik-adik itu nggak minta uang dia. Bang, saya mau berangkat juga, mohon izin silaturahmi. Siapa yang tolak silaturahmi? Kayaknya diajarkan juga di strategi cara komunikasi. Kalau kontak kita lebih, mohon izin silaturahmi. Menolak silaturahmi kan memperpendek umur. Siapa yang berani tolak? Oke, datang sekian. Tapi kita tahu ujung-ujungnya adalah kita harus memberi sumbangan. Nah, bagi kita yang punya penghasilan, sumbangan sesuai dengan kapasitas sebenarnya bukan perkara. Makin banyak menyumbang, makin banyak rezeki. Kalau itu diniatkan untuk sedekah. Tapi kalau kita bisa membuat sebuah gerakan perkaderan dana, ya, gerakan dana, itu di internasional dana-dana lembaga besar itu dia punya dana abadi yang besar. Bahkan Indonesia sendiri dana pendidikan terbesar itu ada di LPDP. Nah, ternyata HMI cabang Banda Aceh minggu yang lalu juga kontak saya bicara tentang dana abadi perkaderan. Nah, ini menarik nih. Ide itu muncul juga dari adik-adik kita yang masih muda-muda. Jadi mungkin ya salah satu yang menjadi fokus kita adalah satu terkait dengan silaturahmi di antara kepengurusan, berbaik-baiklah sesama saudara kita ya, kepengurusan nanti harus harmonis. Yang kedua kita coba pikirkan bagaimana tentang dana perkaderan, termasuk Banda Aceh kan. Banda Aceh kan cabang HMI yang paling besar lah kita bilang. Nah yang ketiga tentang kami ini, bagaimana kami ini bisa berkontribusi terhadap Aceh. Nah, saya kok kadang-kadang saya kan jarang mengkritik, ya. Jarang mengkritik, walaupun bukan nggak pandai kritik, sangat pandai kritik. Kita diajarkan berpikir kritis. Ya. Tapi kelihatannya dalam beberapa forum terakhir udah masuk ke mengkal. Gitu. Kok apa ini pemimpin kita bodoh atau kayak mana? Kenapa misalnya Aceh selalu situasinya kayak gini? Secara indikator nasional, ya. Kita memang saya sepakat tadi ada persoalan kemiskinan yang hilafiah. Tapi kita ambil yang indikator nasional. Misalnya terkait dengan apa? Terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi kita itu di bawah rata-rata nasional. Nasional 5,9%. Kita 2,9 sampai 3,2%. Jauh. Belum lagi kalau masuk lebih dalam. Kalau misalnya kita ambil salah satu indikator angka pertumbuhan industri pengolahan. Itu Sumatera angkanya itu di angka 20, sekian persen. Aceh itu cuma 4, sekian persen, paling hampir 5%. Artinya tidak ada industri yang ada di Aceh ini. Kita dulu memang hebat industri kita, ada industri besar-besar kan, industri strategis. Misalnya ada Arum, ada PT SAI dan lain-lain. Kita terbiasa dengan industri-industri besar, tapi ternyata masyarakat kita tidak terbiasa dengan industri yang kecil-kecil. Beda dengan di Pulau Jawa, mereka sudah terbiasa kehidupan industrinya. Kenapa industri ini berdampak kepada ekonomi? Karena memang industri ini kontribusinya terhadap PDB, produk domestik bruto, yang menjadi acuan untuk melakukan perhitungan pertumbuhan ekonomi itu besar. Nggak ada yang artinya apa? Artinya pagi kita pergi ke Medan, bahan baku kita pergi, tidak ada. Kemarin ada penurunan angka kemiskinan sedikit dari 15% sampai turun ke 14%. Ada 1% yang turun. Itu karena apa? Ada peningkatan produksi, tapi tetap ada sektor pertanian. Kecil dia dampaknya. Itu sebabnya kenapa saya waktu di ARC di Nilam itu berusaha keras untuk menggenjot sektor produksi pengolahan. Nilam sekarang kan populer, ya. Tapi usaha kita kecil. Karena apa? Uangnya kecil, bukan ada uang di Aceh, uang di Aceh ada banyak. Tapi setiap kita jumpa dengan kepala daerah, baik bupati, kepala dinas, dan semuanya mengeluh nggak cukup uang, kan bayangkan? Semua mengeluh nggak cukup uang. Padahal di akhir tahun hampir berapa triliun silpa kita tiap tahun, tinggi sekali silpa kita tiap tahun, tapi uangnya selalu dibilang nggak cukup.
Nah, untuk yang lain-lain cukup, yang penting-penting ini tidak cukup. Jadi kita harus menekan memang pemimpin. Saya setuju kali tadi. Ya. Kalau kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi, itu pertama sumber daya manusia. Karena pertumbuhan ekonomi mungkin yang di ekonomi lebih paham, ya. Tapi saya memang 3 tahun terakhir ini belajar ekonomi, hampir tiap malam, mau tidak mau belajar ekonomi. Ya, meskipun saya chemical engineering. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi itu kan terkait dengan peningkatan produksi barang dan jasa, produk dan jasa di sebuah kawasan tertentu. Jadi kalau SDM-nya bagus, upayanya bagus. Si A membuat usaha ini, si B meningkatkan pertanian, karena SDM-nya bagus. Yang kedua sumber daya alam, nah, itu jangan tanya lagi lah sumber daya alam di Aceh, luar biasa. Termasuk salah satu negeri paling kaya yang ada di Republik Indonesia. Ya, orang yang baik, taat beragama, dikombinasi dengan SDM. Yang ketiga faktor apa ya? Faktor modal. Uang juga nggak kurang kan? Saya pernah dengar waktu itu 1 tahun yang lalu kepala bidang keuangan Aceh itu katanya di Aceh itu berputar 1 tahun itu antara 87 sampai 100 triliun uang berputar-putar dari segala sumber dengan uang yang seperti itu. Tapi kok kita kayak kurang uang selalu dalam membangun. Yang keempat ada faktor sosial budaya, benar tuh sosial budaya. Dan yang kelima ada faktor teknologi. Nah ini kan kita nggak mampu semua. Tidak mampu semua. Saya semampunya lah sebagai kader HMI itu berbuat semampunya. Orang tanya juga sama saya, Pak Saiful nggak capek? Saya kan sejak saya ikut basic training jadi ketua HMI sudah kita temukan kata capek dalam kehidupan, kemudian kita ambil, kita buang ke lautan yang dalam, sehingga dalam kehidupan kita tidak ada lagi cerita kata capek. Jadi kawan-kawan sekalian, memang semangat ini kan dengan motivasi ini, tapi ini kan dalam rangka kita bergerak itu perlu ada capaian-capaian yang terukur. Jadi kalau misalnya kita sektor produksi ini mau kita angkat, maka semua kita harus berkontribusi di sana. Nah di dalam putaran ini pemimpin kita tahu, saya yakin tahu, nggak mungkin nggak tahu karena itu mudah dibaca di koran. Lalu apa perkaranya? Nah saya lihat ya, pengalaman saya membantu hampir 4 tahun di Bapeda Aceh. Itu salah satu yang kurang itu adalah kombinasi antara kecerdasan dan keberanian. Ada yang berani kurang cerdas, ada yang berani berusaha sehingga kalau jalan itu ini kursi berhampur padahal kita nggak boleh kayak gitu kan. Kalau kita harus menjaga tim tadi saya sampaikan. Ada yang cerdas tapi tidak berani. Birokrat kita, saya nggak tahu Bang Azari masih ada di sini enggak. Mungkin beliau akan merasakan cek mana tingkat kepala bidang kabin itu kalau ketemu dengan pimpinannya agak mengkekeh, nggak berani bilang. Saya berulang-ulang sering kali ya kejadian, sedang kasih ngajar di kampus Darussalam, tiba-tiba dipanggil ke Bapeda, ya, oleh kabinnya diminta jumpa dengan kepala Bapeda untuk menjelaskan sesuatu yang menjadi tupoksinya kabin, sesuatu yang menjadi tupoksi dan harus dijelaskan kepada kepala Bapeda. Dan sudah berulang-ulang diskusinya dengan kita. Waktu itu Pak Azari, mungkin bisa konfirmasi ke Pak Azari kita karena HMI juga. Ya sekarang kepala keuangan Aceh. Ya. Jadi saya dipanggil waktu itu, Pak Saiful, ini pertimbangan tentang nilam. Ini awalnya karena semangat tuh. Saya udah tahu tuh. Jadi waktu saya datang sudah saya bawa master plan roadmap satu ini. Saya bentang roadmap di depan Pak Azari, saya jelaskan segala macam. Saya bilang, Pak, memang kondisi nilam kita itu begitu. Ya, nilam kita itu udah jatuh sekarang kepada titik nadir. Ini berapa tahun yang lalu ya? Dulu kita bisa produksi, kita bisa mencapai 70% dari produksi dunia nilam dari Aceh. Sampai dengan hari ini nilam kita masih dipakai oleh dunia internasional untuk parfum. 6 bulan saja Perancis tidak dapat minyak nilam dari Aceh, goyang industrinya. Tapi kenapa petani-petaninya miskin, hidupnya miskin? Karena semuanya dikuasai oleh oligarki. Jadi harga di level petani itu murah, rendah sekali. Harga internasionalnya nggak pernah turun, $54 tidak pernah turun harga per 1 kilo. Tapi di level masyarakat selalu 200, 250, 300, 350. Nanti sekali-sekali tuang dia boom.
ya 1 juta tapi untuk menghantam beberapa industri lain supaya cukup. Jadi permainan oligarki itu sudah terjadi. Saya pun dalam beberapa tahun terakhir itu juga dapat ancaman-ancaman, bukan tidak. Sebab ini kan yang kita kerjakan ini kan mengganggu yang orang udah enak dengan sistem tertentu. Saya lapor kepada mereka, Pak ini sistem WA, ada yang mengaku bupati ini ada segala macam. Nggak apa-apa katanya, nanti kita lapor Panglima. Itu sebabnya kalau ada di video ARC itu ada Panglima TNI dalam video, itu sebenarnya by design juga. Sebuah sinyal kepada para lain, jangan ganggu-ganggu kami ya, kami ini juga di backup oleh aparatur negara. Ya kan kita diajarkan dulu di LK2 strategi dan taktik. 5 Desember 2022 terjadi ekspor di Darussalam. Kaget semua kaget. Pak Rektor juga kaget. Saya kaget ya. Maksudnya saya bersyukur. Saya merasa ada sebenarnya ini bantuan dari Allah Musa. Kenapa bisa ekspor? Kok bisa ekspor? Saya bilang kita menerapkan strategi. Kami udah berusaha ekspor ini hampir 3 tahun yang lalu, nggak berhasil, gagal. Karena berat. Akhirnya apa? Akhirnya saya kirim 1 orang untuk pergi bekerja di perusahaan lain di Medan selama 1 tahun. Nah, di perusahaan itu dia bekerja sampai dia mengerti tentang ekspor. Akhirnya dia pulang balik di sini. Itulah kenapa kemudian kita bisa ekspor. Jadi kita memang harus bekerja keras dan serius terhadap satu perkara tertentu. Kalau enggak akan susah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua juga terkait dengan pemerintah ini, selain faktor mentalitas tadi, ya, nggak berani bicara, nggak berani mengatakan yang ini benar, yang itu salah, banyak yang nggak berani. Ya. Padahal kan kita diajarkan don't say yes when you want to say no. Islam is the religion which begin with no, kan gitu kan? Islam itu adalah agama yang dimulai dengan kata tidak. Ya enggak? La ilaha illallah yang diajarkan malam pertama itu tentang ada dan tiada yang membuat kita memang itu kan la itu. Bolak-balik gitu kan? La. Islam is the religion which begin with no, itu sebenarnya sinyal juga. Jangan katakan iya kepada sesuatu yang seharusnya kita katakan tidak. Bahkan tidakkan dulu dia sampai kemudian terbukti bahwa dia itu iya. Tapi kita nggak berani. Rata-rata kan kita samina wa ata'na untuk sesuatu yang tidak bagus. Nah, jadi apa yang terjadi kemudian bertingkat-tingkat sampai ke atas. Dokumen nilam itu sebenarnya sudah kita buat sejak 2005, tapi tidak ada advokasi yang seharusnya itu diadvokasi oleh aparatur. Hal yang sama juga terjadi untuk sektor-sektor yang lain, kemiskinan misalnya. Kemiskinan. Ini kok terus saja Aceh ini, ya saya nggak lama lagi, 2-3 menit ya. Kok nggak selesai? Kok begitu banyak profesor, doktor sekarang kok nggak selesai? Kayaknya sepertinya memang kemiskinan ini seperti dijaga untuk tetap ada. Bahkan sebagian orang juga suka dia diklasifikasikan sebagai orang miskin. Karena nanti kalau dia klasifikasi orang miskin, dia dapat bantuan A, B, C, D dan seterusnya. Kalau nanti bantuannya disertai dengan tempel stiker di rumah sebagai penerima ini, nggak mau juga, punya tempel anak saya hari ini. Itu kejadian itu seperti itu aja. Nah sekarang begini ya, ini terminologi di dalam persoalan engineering. Saya ibaratkan begini, katakanlah sekarang angka kemiskinan di Aceh itu 14%. Rata-rata nasional 9,sekian%. Kita 14,sekian%. Tahun lalu 15%. Oke, yang 14% itu yang mana orangnya? Kan gampang, penduduk kita yang berapa? Nah, kita masukkanlah di dalam satu kolom yang besar itu orang yang terkategori miskin. Jadi di sini memang perlu kekuatan data. Data harus main, harus jelas. Memang ada datanya itu ya. Satu data apa? Tapi data itu kurang akurat. Nah, kalau sudah kita klasifikasi di dalam satu data ini, katakanlah di sini ada 1 juta orang, 800.000 sampai 1 juta orang miskin. Udah ada kamarnya ini orang miskin. By name, by address, ketahuan. Semua program pemerintah itu diarahkan untuk mencomot peserta miskin ini. Ya, peserta miskin ini. Nah, dinas koperasi misalnya, ketika dia membuat program UMKM, harus betul-betul program UMKM itu mengakses orang miskin ini.
Karena selama ini program UMKM yang terakses, yang terbantu orang kaya-kaya semua. Ini salah satu dampak negatif memang dari teori pertumbuhan ekonomi. Dampaknya itu adalah bisa ada kemungkinan terjadi disparitas. Jadi pertumbuhan yang tinggi sebenarnya bisa juga ditutupi oleh orang yang kaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Secara pertumbuhan bisa jadi naik. Tetapi kalau kita lihat cermat, maka si ini sebenarnya sudah miskin. Kenapa program-program tadi dalam teori pertumbuhan meningkatkan PDB dan lain-lain itu tidak menyentuh orang ini sebenarnya? Jadi kalau misalnya orang ini memang orang miskin kan banyak persoalan. Orang miskin itu kalau disuruh jualan mungkin dia nggak sanggup jualan, makanya dia miskin. Ya. Jadi itu perlu pemilahan dalam klasifikasi miskin ini. Si A, si B, si C yang diintervensi dengan dana UMKM ya kita intervensi dengan dana UMKM. Ada 800.000 setiap tahun Bang Azhari buat program 1.000 UMKM. Berapa orang yang masuk di dalam klaster orang-orang miskin tadi? Ada nggak berkurang dengan intervensi? Rata-rata itu tidak dicek. Jadi yang diintervensi yang miskin orang yang ada di sini, yang diintervensi di sini. Itu baru satu dinas. Belum lagi dinas pertanian, dinas A, dinas B, dinas C. Jadi bekerjanya itu tidak, kalau istilahnya kita nembaknya itu agak blur gitu. Enggak mensasar yang sebenarnya ingin kita turunkan angka kemiskinan. Nah ini siapa yang bisa mengontrol ini? Gubernur lah. Gubernur. Makanya ketika kemarin jadi PJ Pak Gubernur yang sekarang ini, saya punya harapan besar karena saya waktu itu ditanya mahasiswa, kan kita dosen ditanya mahasiswa, saya bilang ke mahasiswa, ya kita punya harapan besar karena memang Aceh diperlukan pemimpin yang berani tapi cerdas. Nah tapi ini udah 1 tahun berjalan, kawan-kawan bisa nilai apa ada perubahannya? Kalau tidak ada berarti kan kita harus kasih tahu sama gubernur. Siapa yang bisa kasih tahu gubernur? Kami ya. Kami yang harus kasih tahu. Itu sebabnya kenapa di kami ya kita harus berkontribusi terhadap pemerintah. Nah, tentu punya strategi kita untuk membesarkan organisasi, bargaining position dan lain-lain tadi oleh Bang Saril sudah disampaikan bagaimana strategi distribusi kader dan seterusnya. Tapi sebagai organisasi kita bisa bicara dengan Pak Gubernur. Waktu kemarin waktu kita pernah datang ke Pak Gubernur, gubernurnya mewakili juga. Jadi ini penting sekali. Gubernur itu sebenarnya perlu mendengar. Menteri perlu mendengar. Yang terjadi Bapak Ibu sekalian tahu nggak? Menteri gubernur itu jarang mendengar. Kalau dia buka acara, habis buka dia pergi kan? Pergi karena banyak kali acara yang lain. Saya ini satu contoh nih, 2018 saya ke Tamiang. Ya, bupati yang buka acara, sekda yang buka acara. Tapi setelah buka acara beliau pergi di Tamiang tuh. Nggak ada perubahan apa-apa sama dinas-dinas itu. Tahun 2020 saya pergi lagi ke Tamiang tapi atas undangan dari sana. Bupatinya udah baru. Saya bilang syaratnya, Pak boleh nggak bupatinya itu duduk sebentar, 7 menit aja dengan kultum dari saya. 7 menit aja. Nah, jangan habis buka acara langsung pergi, karena narasumbernya diundang dari banyak Aceh nih. 7 menit sih. Ternyata beliau mau. Ya. Tahu nggak berapa lama beliau di dalam ruangan? 1,5 jam tidak kurang. Emangnya kayak dunia cerita ini apa? Pasti. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah dobrakan itu karena pemimpinnya sudah tercerahkan, baik hatinya maupun otaknya. Nah sekarang kalau pemimpin nggak pernah hadir mendengarkan, cuma datang beri sambutan, yang dengarkan rakyat, menteri yang dengarkan rakyat, kita udah biasa dengan menteri pidato, dengan gubernur pidato. Gubernur harus dengar kita, menteri harus dengar kita. Siapa yang bisa seperti itu? Kami harus punya jadi seperti itu. Nah sekarang saya presidiumnya kan bilang ke diri sendiri nih sekarang. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa. Baik, kawan-kawan sekalian, saya ucapkan selamat untuk musda kita kali ini. Saya berbesar hati dan terharu sekali. Sudah lama tidak bicara di forum ini dan hari ini saya merasa berada di tengah keluarga sendiri. Rasa-rasanya rindu sekali dengan kawan-kawan ya, yang dulu ingat saya dulu kami dengan Bang Saleh bersaing jadi ketua Batku ya. Dengan Bang Tamir bersaing jadi ketua Batku. Tapi persaingan-persaingan itulah yang membesarkan hati kita, yang membuat kita sekarang tidak mudah terluka. Orang-orang itu heran juga. Kok bangsa itu nggak pernah tersinggung?
Siapa bilang nggak pernah tersinggung? Tiap hari saya tersinggung. Tiap hari saya tersinggung. Ya. Tapi nanti malam begitu menjelang tidur saya bayangkan orang-orang yang menyakiti saya ini, yang menfitnah, yang bilang habis, yang jelek-jelek. Saya bayangkan detail mukanya, matanya, mulutnya, hidungnya saya bayangkan detail. Tapi sebelum saya memejamkan mata, semuanya kita maafkan. Iya. Dan mereka kecil besok. Begitu kita tidur, besok pagi kita bangun, energi kita sudah full, hati kita sudah ikhlas. Kawan-kawan sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah daerah 4, majelis daerah Korps Alumni HMI, mahasiswa Alumni HMI, MD kami Banda Aceh secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.